Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kamilia Azahra dengan NIM H91219043. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Effects of Water Stress on Photosystem 2, Photochemistry and its Thermostability in Wet Plants, atau yang artinya pengaruh dari tekanan air pada fotokimia fotosistem 2 dan termostabilitasnya di tanaman gandum. Latar belakang dari penelitian ini yaitu tekanan air adalah salah satu faktor penghambat fotosintesis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tekanan air mengakibatkan kerusakan pada kompleks tempat berkembangnya oksigen. Tekanan air tidak mampu mempengaruhi fotosistem 2 secara langsung, namun akan mengarah ke termostabilitas terlebih dahulu. Meskipun tekanan air tidak berefek kepada fotokimia fotosistem 2, tetapi termostabilitas meningkat, begitu pula oksigen. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada bibit gandum, yang kedua tanah, yang ketiga pupuk, dan yang keempat air, dan yang kelima lampu natrium. Metodenya, pertama, bibit gandum ditanam di dalam pot dengan tanah dan pupuk. Kedua, penyinaran tanaman dilakukan di pucuk cahaya menggunakan lampu natrium dengan fotoperiode 16/8 jam. Yang ketiga, menjaga suhu udara dan kelembaban relatif. Yang keempat, menyiram tanaman setiap hari. Yang kelima, setelah 4 minggu dilakukan percobaan tekanan air. Setelah 10 hari, potensi air daun mencapai ukuran yang diinginkan, dan daun dengan hasil terbaik dapat digunakan untuk perlakuan selanjutnya. Yang keenam, tekanan panas diaplikasikan pada cakram daun, yang mana suhu diatur oleh sirkulasi air. Yang ketujuh, kemudian diukur fluoresensi 25 derajat Celcius pada daun sebelum dan setelah perlakuan suhu. Yang kedelapan, dilakukan analisis pertukaran gas dilakukan dengan sistem terbuka. Yang kesembilan, dilakukan pengukuran fluoresensi klorofil diukur pada suhu kamar dengan fluorometer portable dan hasilnya tidak tergantung pada intensitas cahaya. Kemudian hasil dan pembahasan. Pertama, tanaman gandum akan layu jika diberi tekanan air lebih dari 10 hari. Tekanan air menurunkan kadar air relatif atau kadar RWC akan menurun apabila diberi air yang terlalu banyak. Kemudian, tekanan air juga akan menurunkan potensi air. Dan konduktansi stomata daun juga akan menurun akibat tekanan air. Selanjutnya, tekanan air yang diinduksi tidak mempengaruhi reaksi fotokimia fotosistem 2. Tekanan air tidak berpengaruh pada fotokimia fotosistem 2 apabila dalam keadaan gelap, akan tetapi berpengaruh pada keadaan jika ada cahaya. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan fluoresensi dipengaruhi oleh tekanan air. Apabila tekanan air meningkat, akan berpengaruh pada termostabilitas fotosistem 2. Akibatnya, reaksi fotosistem 2 akan rusak karena termostabilitasnya yang tinggi. Kesimpulannya, tekanan air bersama termostabilitas akan mempengaruhi fotokimia fotosistem 2, karena tekanan air tidak bisa secara langsung berpengaruh terhadap fotokimia fotosistem 2. Sekian penjelasan dari review jurnal yang pertama. Selanjutnya, review jurnal yang kedua dengan judul Comparison of Physicochemical Characteristic of Starch Isolated from Sweet and Green Sorghum, atau perbandingan dari fisikokimia karakteristik dari isolasi pati dari varietas manis dan biji-bijian sorghum. Latar belakang dari penelitian ini yaitu isolasi pati diambil dari jenis sorghum manis dan biji sorghum. Sorghum biasanya tumbuh di daerah tropis, di tempat yang kering dan hangat. Biji sorghum biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pokok makanan, sedangkan jenis yang manis digunakan sebagai bahan sirup. Sorghum juga kaya akan pati, tersusun dari polisakarida amilosa dan amilopektin. Susunan fisik amilosa dan amilopektin dan interaksi antara molekul pati dan makanan lain dapat menentukan fisikokimia dan fungsional sifat pati.
Karakterisasi lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami sifat fisikokimia dan fungsional antara pati dan jenis manis sorghum dan biji sorghum. Metode CNMR digunakan untuk mempelajari native produk karena dapat mengamati perubahan struktural pati sampel padatan. Adapun penggunaannya kromatografi permeasi gel ada pula penggunaan kromatografi permeasi gel untuk menganalisis struktur pati. Metode yang digunakan di atas digunakan untuk menguji butir pati sorghum yang molekulnya halus. Metode yang digunakan, yang pertama, isolasi pati sorghum dari biji sorghum dengan metode protease alkali. Kedua, kandungan amilosa diperkirakan menggunakan metode nilai biru yodium. Yang ketiga, pengukuran konsistensi gel dilakukan dengan memodifikasi prosedur, yaitu menggabungkan 100 mg pati dengan 0,2 ml timol indikator biru. Yang keempat, pengukuran kelarutan air dan kekuatan pembengkakan pati dilakukan dengan modifikasi 0,1 gram pati dan 10 ml. Yang kelima, sifat termal pati ditentukan menggunakan scan diferensial kalorimeter. Yang keenam, difraksi serbuk X-ray diukur menggunakan difraktometer sinar X. Yang ketujuh, kondisi padat CNMR spektrum diukur menggunakan Bruker Advanced 500 Solid State NMR Spectrometer. Yang kedelapan, sifat morfologi butiran pati didapatkan dengan memindai elektron mikrograf pati. Yang kesembilan, pengukuran pati menggunakan kromatografi peresapan gel. Yang 10, menganalisis data statistik menggunakan uji ANOVA dari SPSS kemudian dilakukan uji Duncan. Hasil dan pembahasan. Kandungan amilosa pada biji-bijian lebih tinggi daripada varietas manis, sedangkan untuk konsistensi gel varietas manis lebih tinggi daripada varietas biji-bijian namun tidak signifikan. Kemudian yang kedua, varietas manis menunjukkan indeks kelarutan air tertinggi dibandingkan varietas biji, sedangkan varietas biji menunjukkan daya kembang atau pembengkakan tertinggi dibandingkan manis. Hal ini bisa disebabkan dari rasio amilosa dan amilopektin dalam hal derajat dan panjang percabangan. Bisa juga karena pengaruh struktur morfologi. Yang ketiga, sifat termal pada pati varietas manis lebih tinggi daripada varietas biji-bijian. Diukur dari kesempurnaan kristalit pati yang akan mempengaruhi gelatinisasi suhu awal. Yang keempat, kristalinitas relatif atau RC dihitung dari rasio luas puncak difraksi terhadap luas total. Hasil menunjukkan RC pada varietas manis lebih tinggi daripada varietas biji-bijian. Yang kelima, butiran pati varietas manis dan varietas biji-bijian memiliki morfologi yang tidak terlalu signifikan. Dapat dilihat di gambar, perbedaan bentuknya tidak terlalu mencolok. Kemudian yang terakhir, distribusi panjang rantai pati diambil dari kedua varietas. Kemudian yang terakhir, distribusi panjang rantai pati diambil dari kedua varietas, diukur menggunakan kromatografi gel permeasi dan menghasilkan puncak yang mewakili fraksi amilosa dan fraksi amilopektin. Mohon maaf tadi gambarnya terlambat, ini bisa dilihat bahwa morfologi dari pati dari varietas manis dan varietas biji-bijian tidak terlalu mencolok perbedaannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kedua varietas dapat digunakan dalam industri. Varietas biji-bijian menunjukkan kandungan amilosa yang tinggi daripada varietas manis. Hal itu dipengaruhi oleh keberadaan gula di batang. Selain itu, juga bisa dipengaruhi oleh fraksi amilosa dan amilopektin yang mempengaruhi sifat fisik dan kimia butiran pati. Sekian penjelasan review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.